Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegas Maulana Leon dari 11 TKJT 1. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin mempresentasikan apa itu marketing dan pemasaran. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, ada yang tahu nggak sih marketing atau pemasaran itu apa? Ya, pemasaran atau marketing secara global itu salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan barang ataupun jasa, dalam upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup usahanya. Hal tersebut disebabkan karena pemasaran melakukan salah satu kegiatan perusahaan, di mana secara langsung berhubungan dengan konsumen. Kemudian, menurut American Marketing Association atau AMA, mendefinisikan pemasaran sebagai suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan, dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Proses manajemen pemasaran terjadi ketika salah satu pihak dalam sebuah pertukaran potensial berpikir tentang cara untuk mencapai respon yang diinginkan pihak lain. Oleh karena itu, kita harus memandang manajemen pemasaran atau marketing manajemen sebagai seni dan ilmu memilih pasar sasaran, meraih dan mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Kemudian ada yang tahu nggak sih manfaat dari pemasaran itu apa? Pemasaran sendiri itu fungsi utamanya, mengapa kegiatan pemasaran itu dilakukan, adalah untuk memberikan informasi tentang produk yang dijual perusahaan, untuk mempengaruhi keputusan membeli konsumen, dan untuk menciptakan nilai ekonomis suatu barang. Komponen-komponen dalam pemasaran marketing itu ada 3. Yang pertama itu ada outlook, yang kedua ada arsitektur, dan yang terakhir ada scorecard. Di sini outlook sendiri memiliki arti, yaitu market outlook juga dikenal sebagai market forecast atau ramalan pasar. Pada dasarnya, market outlook adalah suatu perkiraan mengenai tren yang kemungkinan akan berkembang pesat di masa depan, yang meliputi bisnis, segmen ekonomi, komoditas, maupun bursa pasar aset tertentu. Yang kedua, ada arsitektur. Apa sih itu arsitektur? Arsitektur itu terbagi menjadi 3 strategi, yaitu strategi, taktik, dan value. Strategi merupakan tahap eksplorasi untuk memahami segmentasi pasar, memilah target pasar, dan menetapkan posisi perusahaan yang akan dibentuk di benak pelanggan. Taktik itu langkah konkret dari strategi yang telah dikembangkan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dengan membangun brand yang kuat, diperkuat oleh layanan yang sesuai, dan proses yang baik. Yang ketiga ada scorecard. Scorecard itu pemasaran atau alat pengukuran pemasaran berbasis data yang menyelaraskan aktivitas dengan strategi bisnis dan memungkinkan tim untuk memantau kemajuan mereka menuju sasaran dan meningkatkan upaya pemasaran mereka dari waktu ke waktu. Ya, kemudian karena di sini saya hanya berfokus kepada Outlook, Outlook sendiri memiliki 4 poin, yakni ada pengertian, kelebihan dan kekurangannya, manfaat, dan faktor-faktor Outlook. Yang pertama, ada yang tahu nggak sih apa itu market outlook? Outlook itu ramalan merupakan komponen yang menganjurkan sebuah usaha untuk menganalisa gambaran bisnis masa depan sebelum pemasaran. Yang kedua, ada kelebihan dan kekurangan dari Outlook. Kelebihan dari Outlook sendiri sudah tahu atau sudah memiliki gambaran seperti apa tanggungan atau resiko yang akan ditanggung di masa yang akan mendatang. Kekurangan dari Outlook, analisa yang sudah dibuat
kemungkinan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak sesuai dengan harapan. Kemudian manfaat dari Outlook sendiri itu ada 3. Di sini manfaat market outlook bagi pebisnis maupun investor lain adalah yang pertama, memprediksi dan membuat perencanaan. Pemahaman tentang pasar dapat membantu para pelaku ekonomi untuk menentukan arah bisnis dan investasi mereka di masa yang akan datang. Yang kedua, ada investasi dengan bijak. Selain membantu memprediksi tingkat keuntungan, market outlook juga menggunakan dana investasi mereka secara bijaksana. Yang ketiga, ada mengidentifikasi resiko. Perencanaan yang akurat dapat menjadi pedoman bagi perusahaan, sekaligus patokan dalam mengidentifikasi kemungkinan timbulnya resiko, dan lain-lain. Terakhir, ada apa faktor-faktor dari Outlook? Faktor-faktor Outlook sendiri memiliki 4 poin. Di sini ada change, kompetitor, customer, dan company. Change sendiri memiliki arti yaitu perubahan iptek atau politik yang dapat menyebabkan perubahan juga pada segi menjalankan sebuah bisnis. Yang kedua ada kompetitor, yakni pesaing atau persaingan dalam berbisnis. Yang ketiga ada customer atau pelanggan. Yang terakhir ada company, kondisi internal dalam sebuah perusahaan. Tiba di ujung waktu, yakni kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini adalah dengan materi pembelajaran ini, kita dapat mengetahui lebih luas apa itu marketing atau pemasaran, komponen-komponen dalam marketing, kelebihan, kekurangan, dan masih banyak lagi. Selain itu juga kita sebelum melakukan pemasaran bukan hanya sekedar memasarkan usahanya ya, melainkan harus terus berinovasi dan terus melakukan struktur dan komponen untuk memenangkan sebuah persaingan dengan pesaing lainnya. Saya Tegas Maulana Leon dari 11 TKJT 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.